Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang angka penting. Apa sih itu angka penting? Jadi angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka yang diragukan atau angka taksiran. Nah, angka taksiran ini biasanya terletak pada digit terakhir dari suatu bilangan. Contoh 12,774, maka angka taksiran dari bilangan tersebut adalah angka pada digit terakhir, yaitu angka 4. Sedangkan 12,77 ini merupakan angka pasti. Mana saja sih yang termasuk angka penting? Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi dari angka 1 sampai angka 9 itu merupakan angka penting. Contohnya 3,567 ini terdiri dari 4 angka penting. Tinggal kita hitung berapa jumlah digitnya. 1, 2, 3, 4. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. 325 terdiri dari 3 angka penting. Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3. Aturan yang kedua yaitu angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, atau angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 bukanlah merupakan angka penting. Contohnya bilangan 0,0027. Nah, 030 yang di depan sebagai tempat desimal ini bukanlah merupakan angka penting, sehingga angka pentingnya hanya angka 2 dan angka 7. Jadi bilangan tersebut terdiri dari 2 angka penting. Contoh berikutnya 0,00324. Nah, 0 yang 2 di depan ini yang di sebelah kiri sebagai tempat desimal bukanlah merupakan angka penting, sehingga jumlah angka penting dari bilangan yang kedua ini adalah terdiri dari 3 angka penting, yaitu 3, 2, 4. Aturan yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal. Jadi poinnya di sini adalah dalam desimal, merupakan angka penting. Contohnya 2,70. Jadi 0 yang ini kalau dia berada di sebelah kanan atau di belakang angka bukan 0 dalam tanda desimal, maka 0 tersebut adalah angka penting, sehingga jumlah angka penting dari bilangan yang ini adalah 3 angka penting, yaitu 2, 7, dan angka 0. Untuk bilangan berikutnya 12,00. Jadi 0 yang di sebelah kanan atau di sebelah kanan tanda bukan 0 dalam tanda desimal, maka 0 yang 2 ini adalah merupakan angka penting, sehingga jumlah angka pentingnya terdiri dari 4 angka penting. Baik, aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi tanpa tanda desimal. Kalau poin yang 3 tadi dalam tanda desimal, kalau poin yang keempat ini angka 0 di sebelah kanan tapi tanpa tanda desimal, bukanlah merupakan angka penting, kecuali ada tanda khusus, misalnya garis bawah. Contoh misalkan bilangan 23.000. Jadi 30 yang di belakang ini bukan dalam tanda desimal, sehingga 30 yang di sebelah kanan ini bukanlah angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya hanya terdiri dari 2 angka penting saja. Bilangan berikutnya masih bilangan 23.000. Namun angka 0 yang pertama ini digarisbawahi, sehingga angka 0 ini merupakan angka taksirannya yang merupakan angka penting, sehingga jumlah angka pentingnya adalah terdiri dari 3 angka penting. Bilangan berikutnya masih sama 23.000, namun 0 yang digarisbawahi adalah 0 yang kedua, sehingga 0 yang ini merupakan angka penting, begitu juga 0 yang di sebelah kirinya. Jadi jumlah angka pentingnya adalah terdiri dari 4 angka penting. Dan yang terakhir adalah angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh
Jadi 0 ini bilangan yang pertama 207, 0 ini terletak di antara angka bukan 0, sehingga jelas 0 ini merupakan angka penting. Maka jumlah angka penting dari bilangan 207 adalah 3 angka penting. Begitu juga bilangan 12,405, maka 0 yang di tengah ini merupakan angka penting. Sehingga jumlah angka penting dari bilangan 12,405 adalah 5 angka penting. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Contoh, yang pertama 2,7 ditambah 14,528. Jika kita gunakan penjumlahan bersusun, maka sebagaimana disampaikan di awal bahwa angka taksiran itu adalah angka yang terletak pada digit terakhir. Jadi pada bilangan 2,7 angka taksirannya adalah angka 7. Sedangkan bilangan 14,528 angka taksirannya merupakan angka 8. Sehingga jika kita jumlahkan 8 turun 2, nah 7 ditambah 5 sama dengan 12. Karena 7 ini adalah angka taksiran atau angka yang diragukan, maka hasil penjumlahannya pun ikut diragukan. Sehingga dalam hal ini hasil penjumlahannya sekarang terdiri dari 2 angka taksiran. Yang angka taksiran yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah angka taksiran yang paling depan, yaitu angka 2. Sehingga kita akan potong sampai di sini menggunakan aturan pembulatan. Jadi kalau kita bulatkan 17,228, maka hasil pembulatannya adalah 17,2. Baik, untuk contoh nomor 2, kita gunakan aturan penjumlahan bersusun. Jadi 12,5 angka taksirannya adalah angka 5. Sedangkan 4,327 angka taksirannya angka 7. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka akan terdapat 2 angka taksiran, yaitu angka 1 dan angka 3. Yang mana kita ambil? Yaitu angka taksiran pada digit yang lebih depan, yaitu angka 1. Sehingga kita akan bulatkan, kita akan buang dari angka 7 menggunakan aturan pembulatan. Maka hasilnya adalah 8,2. Kita lanjutkan dengan aturan perkalian dan pembagian. Penulisan hasil perkalian atau pembagian jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Maksudnya bagaimana? Jadi kita perhatikan contoh berikut ini. 2,8 dikalikan dengan 4,27. Jadi 2,8 ini terdiri dari 2 angka penting. Sedangkan 4,27 terdiri dari 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya nanti harus kita bulatkan ke dalam angka penting yang lebih sedikit, yaitu ke dalam 2 angka penting. Jadi kalau kita kalikan hasilnya adalah 19,956. Kita ambil saja 2 digit pertama, 1, 2. Berarti dari sini sampai belakang akan kita bulatkan. Maka hasilnya adalah ya 12. Silahkan dibuka lagi video tentang aturan pembulatan. Baik, untuk aturan berikutnya, untuk perkalian angka hasil pengukuran dengan angka hasil membilang, hasil akhirnya harus memiliki jumlah angka penting tersedikit dari angka hasil pengukuran. Contohnya, tebal sebuah buku fisika adalah 4,17. Berapakah tebal tumpukan 15 buku? Jadi 15 buku ini merupakan hasil membilang. Maka hasil perkalian dengan bilangan membilang adalah kita mengacu pada hasil pengukuran, yaitu 3 angka penting. Jadi ingat, nanti hasil pengukurannya harus kita bulatkan ke dalam 3 angka penting. Jadi kita kalikan terlebih dahulu 4,17 dengan 15, hasilnya adalah 62,55. Maka kita bulatkan ke dalam 3 angka penting, 1, 2, 3. Baik, kita ambil sampai di sini. Maka hasil pembulatannya adalah 62,55.
Kita ke aturan berikutnya, yaitu aturan perpangkatan dan akar. Penulisan hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Contoh, akar 2,25 sama dengan 1,5. Jadi bilangan yang diakarkan ini terdiri dari 3 angka penting. Maka hasil pengakarannya nanti harus kita bulatkan ke dalam 3 angka penting. Jadi kalau kita akarkan hasilnya 1,5, tinggal kita tambahkan 1 digit terakhir, yaitu angka 0, supaya menjadi 3 angka penting. Berikutnya 2,5 kuadrat. 2,5 ini terdiri dari 2 angka penting. Jadi kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 6,25. Namun harus kita bulatkan ke dalam 2 angka penting, sehingga hasilnya adalah 6,2. Baik, untuk lebih memahami lagi tentang aturan angka penting, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, panjang 2 buah kawat berturut-turut adalah 8,3 cm dan 9,352 cm. Berdasarkan aturan angka penting, panjang kedua kawat tersebut jika digabungkan adalah, jika kita gunakan aturan bersusun, 8,3 ditambah 9,352. Jadi sebelum kita jumlahkan, kita tandai terlebih dahulu angka taksiran dari bilangan yang pertama. 8,3 angka taksirannya adalah angka 3, yaitu digit terakhir. Untuk bilangan 9,352, maka ya angka taksirannya adalah digit terakhir. Sehingga jika kita jumlahkan hasilnya 2, 5, 6, 17. Jadi angka taksirannya yang ini turun ke angka 2, ini turun ke angka 6. Nah, hasil penjumlahannya ternyata terdiri dari 2 angka penting. Menurut aturan penjumlahan, hasil penjumlahan atau pengurangan harus memiliki 1 angka taksiran. Yang mana kita ambil angka taksiran yang paling depan, yaitu angka 6. Sehingga dari angka 5 ke belakang harus kita buang menggunakan aturan pembulatan, yaitu hasilnya adalah 17,6. Sekali lagi silahkan disaksikan kembali video tentang aturan pembulatan. Kita ke soal berikutnya. Dalam pengukuran berulang, Angga menghitung nilai rata-rata panjang pensil adalah 7,435. Jika ia akan membulatkan hasil pengukuran tersebut ke dalam 3 angka penting, maka hasil pengukurannya adalah, tinggal kita bulatkan saja. Ini terdiri dari 4 angka penting. Kita diminta membulatkan ke dalam 3. 1, 2, 3. Berarti kita buang dari angka 5. Ya. Maka hasilnya adalah 7,44. Ya, karena di depan angka 5 ini adalah angka ganjil, maka angka 3-nya bertambah 1 jadi angka 4. Soal berikutnya. Panjang dan lebar sebuah pelat berbentuk persegi panjang berturut-turut adalah, jadi panjangnya 13,7, lebarnya 6,4. Kita diminta menghitung luas pelat tersebut. Jadi luas tersebut, jadi luas adalah panjang dikali lebar. Jadi kita tinggal mengalikan 13,7 dengan 6,4. Namun jika kita melihat opsi dari soal ini sebenarnya opsinya mirip, hanya saja berbeda dalam aturan pembulatan. Jadi kalau menurut aturan perkalian, hasil perkalian atau pembagian harus memiliki jumlah angka penting yang tersedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Jadi panjangnya tadi terdiri dari 3 angka penting, sedangkan lebarnya 2 angka penting, maka hasil perkaliannya pasti terdiri dari 2 angka penting. Jadi tinggal kita bulatkan saja ini ke dalam 2 angka penting, 1, 2. Baik, kita buang dari sini. Maka hasilnya adalah 88. Sangat mudah sekali. Soal berikutnya. Tebal sebuah buku fisika
6,15 cm. Jika 17 buah buku fisika ditumpuk, maka tebal tumpukan buku tersebut menurut aturan angka penting. Jadi untuk soal ini kita diminta untuk mengalihkan antara hasil pengukuran dengan sebuah bilangan. Jadi kalau kita lihat opsinya ini mirip semua, pasti hasil perkaliannya itu sudah disediakan di opsi, yaitu saya yakin ini pasti jawabannya adalah di opsi A. Namun sekarang bagaimana kita membulatkan menurut aturan angka penting? Jadi kalau kita lihat ini terdiri dari 3 angka penting, maka hasil perkalian dengan suatu bilangan dengan angka penting adalah kita ikuti hasil pengukuran, yaitu terdiri dari 3 angka penting. Jadi hasil yang ini kita bulatkan ke dalam 3 angka penting, 1, 2, 3. Baik, kita bulatkan dari sini ke belakang, berarti hasilnya adalah 104 cm. Sangat mudah. Soal berikutnya, Pak Gunawan meminta peserta didik menghitung kecepatan akhir sebuah benda yang bergerak vertikal sehingga diperoleh kecepatan akhir benda tersebut adalah akar 17. Jika akar 17 sama dengan 4,123105, maka kecepatan akhir benda jika dinyatakan dalam aturan angka penting. Ya, jadi aturannya aturan pengakaran dengan perpangkatan. Jadi untuk pengakaran itu tinggal kita melihat jumlah angka penting dari bilangan yang diakarkan, yaitu 2 angka penting. Maka kita bulatkan saja ke dalam 2 angka penting, 1, 2. Berarti kita potong sampai di sini. Berarti hasilnya adalah 4,1 cm. Baik, sangat mudah sekali. Nah, silahkan dikerjakan soal berikut ini. 2 soal berikutnya silahkan dikerjakan untuk latihan dan jawab di kolom komentar. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai di sini video tentang aturan angka penting. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.